Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Hukum Pidana Korporasi. Bapak Ibu, kita metode perkuliahannya melalui metode asinkronus, melalui video yang akan saya share di YouTube saya. Nanti linknya akan saya berikan ke Komting. Bapak Ibu, jangka waktu absensinya 3 hari sejak hari Sabtu ya, berarti minggu nggak dihitungnya, Senin Selasa Rabu, berarti ya 3 hari. Kemudian tuliskan nama dan NPM di kolom komentar YouTube saya, dan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Kemudian nanti tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Di minggu lalu saya membahas mengenai masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi ya. Kemudian masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi. Lalu saya membahas juga kita di minggu lalu terkait masalah alasan pemaaf korporasi. Itu ya, ada 3 yang saya bahas ya. Saya coba akan singkat ya terkait masalah pemidanaan korporasi. Jadi pemidanaan merupakan salah satu sarana ya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan. Izin Bapak Ibu, nanti bahan materi silakan dilihat di grup ya, sudah saya share di pertemuan pertama kita ya. Saya sudah share, silakan dibuka. Itu di halaman 47 ya. Oke. Yaitu kesejahteraan masyarakat ya, penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang bersifat ekonomis ya, harus dipertimbangkan benar urgensinya ya. Menurut Sidarto bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan ya dan mendatangkan kecemasan ya. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana. Itu menurut Sudarto. Tapi menurut saya sebenarnya harus ya. Kadang-kadang manusia itu perlu diancam supaya bisa bekerja dengan maksimal. Kalau enggak, sulit Bapak Ibu. Perlu diancam, perlu dipaksa. Tapi ini hal positif ya, bukan kejahatan ya maksud saya. Jadi kita memaksa dia untuk melakukan hal yang positif. Jadi mengancam pidana supaya dia tidak berbuat jahat, itu kan hal-hal yang positif ya, bukan mengancam maksudnya untuk pemerasan, itu sangat keliru ya, bukan begitu ya. Nah, kemudian sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila tidak mendasar ya. Tidak dibutuhkan katanya, tidak menguntungkan katanya, dan tidak efektif ya. Itu menurut Jeremy Bentham. Menurut Profesor Yasmira dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pilih pendapat beliau atau pendapat saya nih, ya kan? Menurut saya harus dong dibutuhkan. Kalau gitu gimana kita menjerat korporasi? Malah zaman sekarang korporasi ini semakin kuat dan semakin tidak bisa dijangkau. Loh kok malah nggak dihukum? Tuh piye ya kan? Bahasa Jawanya kepiye toh gitu ya. Jadi menurut saya tuh harus ada sanksi ya. Ya namanya pakar hukum tuh beda-beda ya Bapak Ibu, tidak bisa dipaksakan untuk pendapatnya. Jadi si A mengatakan B, si C mengatakan D, itu hal yang wajar dalam hukum ya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Bapak Ibu mau pakai yang mana ya. Tergantung. Jadi perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara mencolok ya dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting ya. Oke, kemudian sehubungan dengan masalah pidana dan pemidanaan, apa dan bagaimanakah pidana dan pemidanaan yang tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi? Sudarto menyatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana atau subjek hukum, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi ya. Oke.
Uh, Kemudian dalam sistem hukum pidana Inggris ya, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum ya. Hal ini mendasarkan pada teori identifikasi atau istilahnya identifikasi teori ya. Lalu Omar Senoaji menyatakan bahwa adanya suatu ekuivalensi di Inggris dalam soal vicarious liability, ini tentang pertanggungjawaban pidana ya. Ada strict liability dengan vicarious liability ya. Sebagai pengecualian terhadap strict liability ini dikatakan bahwa company itu bertanggung jawab dalam dua hal. Yang pertama secara vicarious dan di bawah doktrin identifikasi teori ya. Lalu doktrin identifikasi menjelaskan bahwa korporasi atau company tadi memiliki pertanggungjawaban atas dasar-dasar dan asas-asas vicarious liability. Jadi dapat ganda ya. Jadi secara vicarious liability ya dengan strict liability. Ini ada di halaman 52 Bapak Ibu ya. Jadi dalam teori korporasi dapat melakukan tindak pidana apa saja ya, tetapi ada pembatasannya. Tindak pidana yang tidak bisa dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa dan yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan ya. Tentang hal ini Baranawi Arif menyatakan meski pada asasnya korporasi bisa dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Ya, jadi ada pengecualian, ada dua ya pengecualiannya ya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, namun ada beberapa pengecualian yaitu dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya tadi bigami, perkosaan, sumpah palsu ya. Serta dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati. Ya, ini yang disampaikan oleh pakar Baranawi Arif ya terkait beberapa pengecualian untuk tindak pidana korporasi ya dalam hal pertanggungjawaban pidana. Baik Bapak Ibu, kita masuk halaman 53 ya. Jadi mengingat KUHP ini mengandung sistem 2 jalur atau double track system dalam pemidanaan, dalam arti di samping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku ya, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana ya. Baik, sesuai dengan motif-motif kejahatan korporasi, sanksi yang bersifat ekonomis ya dan administratif tampaknya lebih sesuai ya diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Jadi mereka merujuknya kepada dikasihkan sanksi administratif dan tidak diberikan sanksi pidana untuk korporasi. Jadi dengan alasan-alasan tertentu yang tadi sudah saya sampaikan ya terkait sanksi-sanksi di halaman 53. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca kembali terkait sanksi-sanksi yang sebagai saran dari pakar hukum untuk diberikan kepada suatu korporasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita minggu depan akan ketemu lagi ya untuk membahas kelanjutan di halaman 54. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan bahagia ya. Semangat semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.